Saya tahu masa depan mereka ada di tangan para guru dan saya sebagai kepala sekolah. Selama ini saya sudah berusaha untuk selalu membuka hati dan pikiran untuk mengembangkan kemampuan guru karena saya tahu semua guru memiliki potensi yang luar biasa. Itulah tugas saya sebagai kepala sekolah untuk menciptakan tim yang hebat demi masa depan para siswa. Namun saya sadar, perjuangan ini tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperbaiki bersama. Administrasi yang membebani guru, guru yang kurang kreatif dan inovatif, kurang beragamnya sumber bahan pelajaran, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Namun, sekarang dalam sekolah penggerak, saya dan guru-guru sangat merasa terbantu. Kami tidak hanya mendapatkan pelatihan, tapi juga pendampingan dari pemerintah selama 3 tahun. Dan akan ada platform digital yang meringankan beban administrasi sekolah. Saya tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi melakukan ini semua. Kita harus bergerak, kita harus menembus batas kemampuan diri kita sendiri, karena masa depan para siswa ada di tangan kita. Mari, para kepala sekolah, ikuti program Sekolah Penggerak untuk Indonesia yang lebih maju. Untuk mewujudkan Indonesia maju melalui terciptanya pelajar Pancasila, program Sekolah Penggerak menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan perkembangan zaman. Apa saja yang dihadirkan program Sekolah Penggerak? Pertama, guru akan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan para siswa serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Guru dapat melakukan penilaian untuk mengetahui kesiapan belajar dan perkembangan kompetensi siswa. Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan para siswa. Kedua, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi yang holistik. Siswa didorong untuk bekerja sama, saling berbagi peran, menghormati pandangan orang lain, dan bernalar kritis. Ketiga, pembelajaran lintas mata pelajaran berbasis proyek yang dilakukan di dalam dan atau di luar kelas untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah berdasarkan pengalaman nyata dan untuk membentuk generasi muda yang memiliki profil pelajar Pancasila yang utuh. Sekolah yang berpusat pada siswa akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya! Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya?
Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti Recording in progress. emosi dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari ke-6 aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, ke-6 aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan Recording untukmu. stopped. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Saat sejalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo.
selalu itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Saya tahu masa depan mereka ada di tangan para guru dan saya sebagai kepala sekolah. Selama ini saya sudah berusaha untuk selalu membuka hati dan pikiran untuk mengembangkan kemampuan guru karena saya tahu semua guru memiliki potensi yang luar biasa. Itulah tugas saya sebagai kepala sekolah untuk menciptakan tim yang hebat demi masa depan para siswa. Namun saya sadar, perjuangan ini tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperbaiki bersama. Administrasi yang membebani guru, guru yang kurang kreatif dan inovatif, kurang beragamnya sumber bahan pelajaran, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Namun, sekarang dengan adanya program sekolah penggerak, saya dan guru-guru sangat merasa terbantu. Kami tidak hanya mendapatkan pelatihan, tapi juga pendampingan dari pemerintah selama 3 tahun. Dan akan ada platform digital yang meringankan beban administrasi sekolah. Saya tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi melakukan ini semua. Kita harus bergerak, kita harus menembus batas kemampuan diri kita sendiri, karena masa depan para siswa ada di tangan kita. Mari, para kepala sekolah, ikuti program sekolah penggerak untuk Indonesia yang lebih maju. Untuk mewujudkan Indonesia maju melalui terciptanya pelajar Pancasila, program sekolah penggerak menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan perkembangan zaman. Apa saja yang dihadirkan program sekolah penggerak? Pertama, guru akan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan para siswa serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Guru dapat melakukan penilaian untuk mengetahui kesiapan belajar dan perkembangan kompetensi siswa. Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan para siswa. Kedua, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi yang holistik. Siswa didorong untuk bekerja sama, saling berbagi peran, menghormati pandangan orang lain, dan bernalar kritis. Ketiga, pembelajaran lintas mata pelajaran berbasis proyek yang dilakukan di dalam dan atau di luar kelas untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah berdasarkan pengalaman nyata dan untuk membentuk generasi muda yang memiliki profil pelajar Pancasila yang utuh. Sekolah yang berpusat pada siswa akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya! Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri.
3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh, ayo ayo. Saat sejalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh, ayo ayo.
agar selamat selalu itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Saya tahu masa depan mereka ada di tangan para guru dan saya sebagai kepala sekolah. Selama ini saya sudah berusaha untuk selalu membuka hati dan pikiran untuk mengembangkan kemampuan guru karena saya tahu semua guru memiliki potensi yang luar biasa. Itulah tugas saya sebagai kepala sekolah untuk menciptakan tim yang hebat demi masa depan para siswa. Namun saya sadar, perjuangan ini tidaklah mudah. Administrasi yang membebani guru yang kurang kreatif dan inovatif, kurang beragamnya sumber bahan pelajaran, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Namun, sekarang dengan adanya program sekolah penggerak, saya dan guru-guru sangat merasa terbantu. Kami tidak hanya mendapatkan pelatihan, tapi juga pendampingan dari pemerintah selama 3 tahun. Dan akan ada platform digital yang meringankan beban administrasi sekolah. Saya tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi melakukan ini semua. Kita harus bergerak, kita harus menembus batas kemampuan diri kita sendiri, karena masa depan para siswa ada di tangan kita. Mari, para kepala sekolah, ikuti program sekolah penggerak untuk Indonesia yang lebih maju. Untuk mewujudkan Indonesia maju melalui terciptanya pelajar Pancasila, program sekolah penggerak menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan perkembangan zaman. Apa saja yang dihadirkan program sekolah penggerak? Pertama, guru akan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan para siswa serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Guru dapat melakukan penilaian untuk mengetahui kesiapan belajar dan perkembangan kompetensi siswa. Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan para siswa. Kedua, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi yang holistik. Salam sejahtera untuk kita. Siswa didorong untuk bekerja sama, saling berbagi peran, menghormati pandangan orang lain, dan bernalar kritis. Ketiga, pembelajaran lintas mata pelajaran berbasis proyek yang dilakukan di dalam dan atau di luar kelas untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah berdasarkan pengalaman nyata dan untuk membentuk generasi muda yang memiliki profil pelajar Pancasila yang utuh. Sekolah yang berpusat pada siswa akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global